Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Misalistasari dari kelas Term R3123. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan suatu bab, yaitu hak dan kewajiban warga negara di era pandemi COVID-19. Oke teman-teman, sebelumnya kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui apa sih itu hak dan kewajiban kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita ke pengertian hak dan kewajiban kewarganegaraan. Yang pertama ada hak warga negara. Hak warga negara adalah kuasa atas sesuatu yang patut dimiliki warga negara dan negara. Lalu ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah kuasa atas sesuatu yang patut dilaksanakan atau diberikan warga negara kepada negara. Nah, lalu apa sih artinya warga negara itu? Jadi, warga adalah keluarga atau anggota masyarakat. Nah, negara itu adalah daerah dengan masyarakatnya yang teratur dan berada di bawah pemerintahan yang diakui oleh rakyatnya. Jadi, warga negara itu adalah keluarga atau anggota masyarakat yang ada di suatu daerah dengan masyarakat yang teratur dan berada di bawah pemerintah yang diakui oleh rakyatnya. Atau kesimpulannya itu warga negara adalah rakyat dari suatu negara. Oke, kita lanjut ke kewajiban dan hak warga negara. Yang pertama ada kewajiban utama warga negara. Ya, kita sebagai warga negara pasti memiliki hak dan kewajiban ya. Jadi kewajibannya itu yang pertama ada membela negara. Nah, membela negara itu bisa meliputi yang pertama sebagai rasa cinta tanah air, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal tersebut sudah ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang meliputi seperti menjaga citra atau menjaga nama baik negara, lalu menjaga keutuhan NKRI. Lalu yang kedua ada menghormati negara. Menghormati negara itu meliputi satu, hormat kepada bendera negara sebagai lambang tertinggi negara. Yang kedua ada hormat kepada kepala negara sebagai presiden dan pejabat tertinggi negara. Lalu ada hormat kepada lagu kebangsaan negara sebagai lagu kebanggaan bangsa dan negara. Ada hormat kepada pejabat negara terhadap kepala desa sampai dengan presiden. Jadi kita juga harus bisa menghormati ya. Terus ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya ada mentaati hukum. Jadi kita sebagai warga negara juga wajib ya mentaati hukum yang sudah ada atau ditetapkan di negara ini. Lalu mentaati hukum itu seperti membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas, dan lain-lain, masih banyak lagi. Selanjutnya ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yaitu tadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu kita lanjut hak-hak kita sebagai warga negara. Ini ada berdasarkan Undang-Undang 1945, kita memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Lalu ada hak untuk menunjukkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi atau hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ya. Selanjutnya ada tambahan ini tentang asas-asas kewarganegaraan ya.
Jadi asas-asas kewarganegaraan itu ada beberapa. Yang pertama ada asas ius soli. Jadi asas ius soli itu artinya kewarganegaraan seseorang itu ditentukan oleh negara tempat kelahirannya. Jadi kalau kita lahir di Indonesia dan kita menganut asas ius soli, maka kewarganegaraan kita adalah Indonesia. Selanjutnya ada asas ius sanguinis. Asas ini adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Selanjutnya ada bipatride. Artinya seseorang itu memiliki dua kewarganegaraan. Ini ada contohnya. Jadi Ahmad dan Betty itu suami istri. Nah, Ahmad dan Betty adalah warga negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, artinya kewarganegaraan berdasarkan warga negara orang tuanya. Ahmad dan Betty itu sedang berada di negara Chili yang menganut asas ius soli, artinya kewarganegaraan berdasarkan negara tempat lahirnya. Lalu Betty, istrinya itu melahirkan Hadi di negara Chili. Kewarganegaraan Hadi itu berarti menurut negara Indonesia adalah Indonesia, menurut negara Chili adalah Chili. Jadi Hadi memiliki dua kewarganegaraan. Yang selanjutnya ada apartheid, yaitu seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya ada dua orang ya, Dodi dan Emma itu suami istri. Mereka adalah warga negara Cina yang menganut asas ius soli. Dodi dan Emma berada di negara Singapura yang menganut asas ius sanguinis. Emma istrinya melahirkan Yani di negara Singapura. Menurut negara Cina adalah Singapura dan menurut negara Singapura adalah Cina. Kewarganegaraan Yani ditolak oleh negara Cina dan Singapura sehingga Yani tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, itu tadi merupakan pengertian ya hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, sekarang sesuai dengan tema ini ada hak dan kewajiban kita warga negara Indonesia di era COVID-19. Nah, walaupun COVID-19 kita tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus kita jalankan sebagai warga negara Indonesia. Apa sih hak dan kewajiban kita waktu pandemi COVID? Nah, yang pertama hak kita ya sebagai masyarakat itu yang pertama hak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Jadi, masyarakat itu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah. Yang kedua ada hak untuk dilindungi, yaitu dalam kondisi pandemi, hak-hak konstitusional warga negara harus tetap dilindungi. Yang kedua ada kewajiban masyarakat waktu pandemi COVID-19. Yang pertama ada kewajiban menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi untuk mencegah COVID ya atau supaya tidak memperburuk kondisinya, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan diri kita dan lingkungan juga. Lalu yang ketiga ada hak pemerintah, hak untuk membuat dan melaksanakan peraturan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tentu saja pemerintah itu memiliki hak ya untuk memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk mengatasi pandemi dan melindungi masyarakat. Lalu ada kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah itu diantaranya memperhatikan kesehatan masyarakat. Tentu saja pemerintah harus memperhatikan ya setiap keadaan masyarakat kita, kesehatan masyarakat. Yang kedua ada kewajiban memberikan bantuan sosial. Nah, pemerintah juga wajib tuh memberikan bantuan sosial waktu pandemi COVID. Ya, itu saja sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.